menonton video ini, marilah kita dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di TV Mutiara SMK Muhammadiyah Kadungora dalam program KIR Mutiara Kajian Islam Remaja. Perkenalkan, nama saya Dewi Ambaranti. Halo, saya Wina Fitriani. Sebagai alumnus di SMK Muhammadiyah Kadungora di angkatan 2014. Di sini kita akan membahas tentang tema kalimat ajaib. Kepalanya satu, silahkan. Aduh, ini pagi hari ya, masih pagi kan, pukul 9 pagi ya. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adik saya, adik yang ngaku-ngaku. Ya, ini sebagai adik angkatan mungkin ya, karena saya juga di sini sebagai alumnus angkatan tahun 2014, dan kebetulan saya sekarang profesinya sebagai pengajar ya, atau yang kita kenal guru di sekolah yang lain, tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan di sini. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tema pagi hari ini yaitu mengenai kalimat ajaib. Wah, emang ada ya kalimat ajaib? Banyak. Ya, ternyata memang banyak sekali kalimat ajaib. Tetapi perlu kita bahas satu persatu ya. Apa itu kalimat? Kalimat itu apa? Ya. Kalimat apa? Kita berbicara seperti ini, apakah ini sebuah kalimat? Termasuk mungkin. Termasuk, ya, betul sekali. Kalimat itu merupakan kesatuan ujaran ya yang mengungkapkan gagasan ataupun perasaan kita. Ya, ketika kita sedih, kita mengungkapkannya ya dengan kalimat, wah, hari ini saya sedih sekali misalnya, atau wah, saya bahagia. Nah, itu merupakan suatu ungkapan baik gagasan ataupun perasaan. Nah, ujaran ya, ada yang namanya ujar, ada juga ujaran. Ujaran itu sebagai sebuah kalimat yang dilisankan, maka disebut sebagai ujaran. Nah, kemudian ajaib, apa itu ajaib? Ya, kejadian yang ajaib, kejadian yang aneh, kejadian yang mengherankan, atau bahkan mungkin sesuatu fenomena yang memang tidak bisa dikaji oleh akal manusia ya. Namun pada dasarnya kata ajaib ini melekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bentuk kasih sayang Allah terhadap kita ataupun yang lainnya. Namun di sini saya merepresentasikan bahwa ajaib itu sebagai sesuatu yang dapat mengubah sikap ataupun sifat kita. Ya, sikap ataupun sifat. Jadi keduanya itu dapat diubah melalui kalimat-kalimat ajaib. Nah, kita itu diperintahkan ya untuk mengatakan sesuatu atau berbicara yang membekas pada jiwa manusia. Yang membekas itu bisa kalimat-kalimat yang negatif ataupun kalimat yang positif. Nah, mungkin kita sering menemukan atau bahkan menerima hal-hal yang negatif. Contohnya, ya, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan ini? Itu bentuk kalimat tanya, pertanyaan, tapi itu cenderung menegasikan bahwa kita itu tidak bisa. Negatif kan diterimanya. Kenapa kok kamu tidak bisa mengerjakan hal yang mudah? Oh, maaf Bu, misalnya begitu. Padahal itu kan sebuah pertanyaan, sebuah kalimat yang biasa. Tapi coba ketika kita mengungkapkan gagasan atau pikiran dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, wah, ini kamu mengerjakan sendiri atau dibantu oleh teman misalnya. Jawabannya, misalnya mengerjakan sendiri. Oh, ini ada yang perlu diperbaiki ya.
Nah itu beda ya, beda dengan kalimat yang pertama tadi. Kalau kalimat yang pertama itu cenderung menyudutkan kita bahwa kita itu memang tidak bisa. Tetapi kalau kalimat yang kedua itu lebih ke mengajak dan menanyakan ya sejauh mana pemahaman Anda, kemudian mengajak kita untuk mengoreksi dan memperbaiki. Tuh ya. Nah, kita sudah ketahui karena ini kalimat-kalimat atau bentuk perintah yang sudah umum ya. Sudah umum, tetapi sepertinya perlu kita perjelas dan pertegas. Kenapa? Pada bahasan kali ini dinamakan kalimat ajaib. Ya. Pertama itu adalah kata tolong. Ya. Kita bisa buat kalimat dengan menggunakan kata tolong. Coba buat kalimat. Tolong bisa gak memberitahu Memberitahu tugas ini gitu. Nah, tolong bisa nggak gimana ya tugas ini saya belum paham. Itu dengan kata tolong ya. Coba kalau misalnya tidak minta tolong, tidak menggunakan kata tolong. Kumaha ini tugas melihara resek, misalnya begitu kalau dalam ujaran bahasa Sunda ya. Itu akan diterimanya dengan perasaan yang berbeda ya. Kalau dengan menggunakan kata tolong, itu hati kita lebih terajak, lebih mungkin merasa ada empati bahwa ternyata teman kita itu membutuhkan bantuan, ya. Seperti misalnya, tolong ya tutup pintunya dari luar, misalnya. Secara tidak langsung itu mengusir ya. Mungkin itu bisa mengusir, tolong ya tutup pintunya dari luar, bisa mengusir. Tapi karena dengan menggunakan kata tolong disampaikan dengan penyampaian yang nyaman mungkin ya terdengarnya. Jadi mungkin orang itu tidak sadar juga bahwa ternyata itu adalah suatu bentuk perlakuan yang tidak baik. Kalau misalnya, aduh tolong ini ruangannya agak gelap ya misalnya, itu orang langsung mau dinyalakan lampunya, misalnya akan langsung begitu. Tapi kalau kita langsung memerintah, tolong itu lampunya nyalakan, mungkin akan ada respon yang berbeda. Sebentar ya, ini saya sedang mengerjakan apa, misalnya begitu. Ya, beda kan? Ya, beda. Beda. Nah, yang kedua itu kata terima kasih. Suka diberi uang sama mama? Suka. Suka mengucapkan terima kasih? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Wah, padahal ini diberi uangnya sering mungkin ya. Iya. Tapi ucapan terima kasihnya kadang-kadang. Ya, misalnya kita mengucapkan terima kasih itu hanya pada saat diberi sesuatu yang kita inginkan, atau mungkin yang menurut kita itu adalah sesuatu yang sangat berarti, ya. Sehingga ketika ditanya, ketika mengucapkan terima kasih pada saat apa? Pada saat diberi uang, ya. Padahal pada saat ibu, mama, umi, ya, ataupun ambu memasak di rumah, menyajikan masakan untuk kita, untuk berbuka puasa, ya, untuk sahur misalnya, itu juga kita harus mengucapkan Terima kasih. Terima kasih mama sudah menyajikan makan sahur misalnya ya, atau untuk berbuka puasa. Nah itu ibu kita atau orang tua kita akan merasa lebih senang ya, apa yang diberikan untuk anaknya itu atau untuk keluarga diterima dan dihargai ya. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolah misalnya tiba-tiba pulpen atau pensil kita jatuh ya, ada orang yang mengambilkan, jawabannya apa kita? Oh ini pulpen kamu, misalnya tumben misalnya ya, mungkin cenderung seperti itu. Tapi coba kita ucapkan, oh terima kasih kamu baik sekali ya, mungkin dia akan berbuat hal-hal yang baik lebih banyak lagi, dan mungkin dia akan sangat baik kepada kita ya. Ucapan terima kasih itu ucapan yang sangat penting ya. Di sini disebut kalimat ajaib dengan menggunakan kata terima kasih
karena dapat mengubah sikap seseorang, ya. Yang tadinya orang itu mungkin terpaksa melakukan sesuatu kepada kita, tetapi karena kita menghargai dengan ucapan terima kasih, maka orang itu akan termotivasi, ya, untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kata maaf. Pernah berbuat salah? Pernah atau sering? Sering. Ya, pernah mengakui kesalahan? Pernah. Ketika mengakui kesalahan itu bagaimana perasaannya? Sedikit lega mungkin, kayak ketika buat kesalahan, buat minta maaf, mungkin ada rasa lega, emang ada lega, tapi ada rasa beda lagi gitu. Nah, lega, ada perasaan yang baru mungkin ya, beda lagi ya. Nah, ini adik saya sudah hebat ini, mau mengakui kesalahan dengan cara meminta maaf ya. Mengakui kesalahan itu salah satu tindakan yang memang sangat sulit ya, sulit sekali. Mau minta maaf, ketahuan salah. Tidak minta maaf, ingat terus ya, dosa ya, tadi saya berbuat salah misalnya. Nah itu, makanya kenapa kata maaf ini ketika dimasukkan dalam sebuah kalimat, kita maknai sebagai kalimat yang ajaib, karena dapat mengubah perasaan kita. Perasaan kita jadi lebih lega, lebih tenang gitu ya, dan pikiran pun tidak akan terbebani ya, gitu. Karena kalau misalnya kita dipendam aja sendiri, baik yang negatif ataupun positif, itu tidak akan enak ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kalimat ajaib yang nomor 4, sebenarnya ini yang paling utama ya, yaitu doa ya. Apa bisa diulangi kan? Apa? Doa. Nah, itu sebenarnya yang paling ajaib yang bisa mengubah sikap, sifat, bahkan kehidupan kita, yaitu doa ya. Satu hari kita berdoa berapa kali? 5 kali. 5 kali. Nah, itu dalam sholat fardu ya. Kita berdoa setiap hari, setiap waktu sholat. Bahkan di bulan Ramadan ini kesempatan untuk berdoanya jauh lebih banyak, karena biasanya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini diperbanyak ya. Dan yang tadinya mungkin di hari-hari biasa agak mungkin yang wajibnya saja, tetapi kalau di bulan Ramadan yang sunnah-sunnahnya pun banyak yang mengerjakan. Mengapa? Karena dari doa yang kita panjatkan itu dapat mengubah kehidupan kita, dan yang mengubahnya itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di bulan Ramadan ini mari kita berbuat, bertindak, bersikap, dan ucapkan kalimat-kalimat yang dapat mengubah kehidupan kita ke arah yang jauh lebih baik, atau kita sebut sebagai kalimat yang ajaib, kalimat positif, kalimat yang dapat mengubah kehidupan kita. Itu mungkin ya, apalagi ya tuh. Kita sharing, mungkin ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman mungkin. Apa ya? Nah, kalimat-kalimat yang ajaib, saya namai kalimatnya kalimat ajaib ya. Ibu bapak guru di sekolah sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mengubah pikiran kita ya, perasaan kita, bahkan perbuatan kita ya. Yang tadinya mungkin kita itu minder, tapi setelah diberi semangat, ayo kamu pasti bisa, misalnya begitu ya. Atau misalnya namanya juga belajar, tidak apa-apa kalau salah sedikit ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang sederhana, biasa, umum, tapi mengubah kita menjadi lebih baik ya. Makanya kita jangan malu untuk memuji, untuk menghargai orang lain ya. Karena kita ini hidup di negara yang berkembang ya. Banyak sekali sumber daya alamnya, tetapi mengapa kita ini
begini-begini saja begitu ya, karena memang mungkin kurang apresiasi ya, rasa saling menghargai di antara kita itu sangat kurang. Misalnya ketika di kelas ada teman-teman yang sedang presentasi ya, apakah kita akan mencoba untuk mendukung atau misalnya gitu ya, kebanyakan naon eta deui misalnya begitu. Padahal ketika teman kita ada di hadapan kita, ada di depan kelas, berani berdiri berbicara, itu adalah sebuah prestasi ya, prestasi yang memang sangat membanggakan ya. Walaupun tadinya berdiri di depan kelas itu ya, meskipun hanya di depan teman-teman malu ya, tapi sekarang ini di hadapan banyak orang, bahkan mungkin ditonton, sudah merasa percaya diri tiap hari, tiap bertemu dengan narasumber, mungkin dengan guru-guru kita, itu rasa percaya dirinya jauh lebih bertambah. Nah, itu karena ada dorongan atau motivasi yang disebut dengan kalimat-kalimat ajaib. Gitu. Udah? Mungkin segitu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dari kata-kata ajaib. Ya. Maaf bila ada kekurangan dari kami. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.